Selamat siang, shalom, saudara semuanya ya. Ya, hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Ervi. Beliau adalah gembala gereja di Batam, jadi salah satu sahabat rohani kita pula. Ya. Oke, baik. Ya. Siang hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Sikap Hormat. Ya. Firman ini bermula dari sebuah perenungan. Bagaimana ya caranya agar hidup kita ini betul-betul dikelilingi oleh anugerah Tuhan. Bagaimana caranya agar pertolongan-pertolongan Tuhan, baik itu secara supranatural maupun natural, itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Saya merenungkan itu. Kenapa? Karena tidak menutup mata perjalanan hidup kami. Ini betul-betul perjalanan anugerah Tuhan, betul. Ya, mulai dari anak sakit, istri kena tumor otak, terus akhirnya kami bergumul agar orang tua kami ini bisa pindah semuanya. Dan puji Tuhan pergumulan itu akhirnya membuahkan, akhirnya bisa menyediakan tempat tinggal yang layak buat orang tua semuanya. Saya melihat bahwa betul-betul ada begitu banyak anugerah dan pertolongan Tuhan, itu yang tidak masuk akal. Dan sampai satu titik saya berdoa, Tuhan jangan sampai pertolongan Tuhan itu lepas dari kehidupan kami. Karena saya percaya seperti yang tadi saya doakan, kasih dan sayang Tuhan itu adalah sumber kekuatan buat kita. Selain itu, saya juga menggumuli prinsip itu. Kenapa? Karena tidak menutup mata bahwa Pandega Jaya ini akan membuka TK, SD, SMP, saudara. Dan saya hitung-hitung, saudara. Ya. Sampai pertengahan tahun ke depan, kalau TK ini akhirnya berdiri, itu butuh dana 2,1 M. Saudara. Waduh, 2,1 M. Karena desainnya Roni ini mengerikan betul. Bagus betul. Jadi saya lihat, hati saya ndredeg tapi punya dua arti. Ndredegnya pertama kagum, ndredeg kedua dua epiro. Gitu. Bagus banget. Ditambah lagi kalau saya hitung, saudara, TK, SD, SMP, SMA, itu per bulan dengan kurs mata uang saat ini itu butuh uang 550 juta per bulan. Kami melihat itu semuanya dan sampai satu titik ini merenungkan betul. Tuhan, bagaimana caranya agar pertolongan-pertolongan itu terus mengalir seperti itu. Sampai satu titik, tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang masalah sikap hormat. Tidak menutup mata karena itu kenapa kami ini berjibaku terus, kami memikirkan terus bagaimana caranya ya agar setiap orang yang menolong kita baik di yayasan maupun pribadi, mereka itu melihat kita ini menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Sampai suatu ketika, ini mungkin saya berbagi, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang bergerak di bidang jasa. Saudara tahu bahwa anak asuh pada tahun ini tuh naik jadi 1,8 gitu kan. Dan ada banyak mundur. Tapi suatu ketika ada seorang donatur yang dia telepon, dia mengatakan, kami izin mundur karena bisnis kami sepi, dan waktu itu bagian kemitraan kami, AW, itu sudah paham betul tentang hal ini. Dia mengatakan, baik Pak, terima kasih. Tapi kalau boleh tahu, apa yang bisa kami bantu kalau Bapak mengalami kesulitan? Oh iya, bisnis kami sepi. Bisnis apa Pak? Mebel. Boleh enggak kami minta profilnya? Kami akan sharekan ke semua donatur yang lain yang berhubungan dengan hal ini. Dia kaget. Loh, kok ada yayasan sosial seperti itu? Singkat cerita, dia kirimkan. Dan pada itu 1 jam kemudian tiba-tiba suaminya ini telepon lagi, Pak, kami tidak jadi mundur. Kami tetap mau jadi donatur. Bahkan istri saya waktu dengar hal ini, dia mau masuk juga jadi orang tua asuh. Waktu itu kami diskusi dan sampai satu titik saya menemukan seperti ini. Sikap hormat itu penting. Karena itu kenapa saya mengamati, saudara. Orang-orang yang punya budaya dan sikap hormat itu menjadi lifestyle kehidupan mereka. Sikap hormat itu
selalu menarik yang namanya anugerah. Dan saya melihat, fakta membuktikan, bangsa-bangsa yang memiliki budaya hormat yang sangat kuat, bangsa itu mengalami kemajuan lebih signifikan. Saya perlu sampaikan ini karena saya ingat betul bahwa awal bulan kemarin Ko Budi itu menyampaikan tentang healthy relationship, bagaimana cara kita membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan sekitar ya. Budaya pemberesan, tetapi ini salah satu lagi yang saya tambahkan itu adalah budaya hormat. Nah, saya akan tunjukkan. Kita tidak menutup mata, kalau kita mau mengevaluasi, bangsa ini mengalami degradasi di dalam budaya hormat. Contoh, zaman dahulu kalau nyebut nama presiden, itu Presiden Republik Indonesia Soekarno, betul ya? Zaman saat ini kalau kita menyebut presiden, bagaimana sebutannya, saudara? Ya. Kadang-kadang, gitu. Tidak tahu ini Wibowo atau Wiro, gitu. Bahkan kita tidak nutup mata, sekarang di media massa, itu perkataan menjelek. Zaman dahulu, jelekan presiden, ya, namanya dulu. Gitu. Ini direkam, saya tidak bisa ngomong banyak. Gitu. Nah, burukan nama presiden, hari ini burukan, besok hilang. Saudara. Karena Petrus. Ya, bukan Petrus di Alkitab berjalan di atas air, bukan penembak misterius ya. Hari-hari tidak menutup mata. Saya ingat dulu diajar ya, kalau lewat di depan orang itu bagaimana saudara? Enggak ya. Sekarang kita bisa lihat ya. Jalan santai dengan langkah tegap maju jalan gitu kan ya. Nah, guru, saya ingat betul. Dulu waktu sekolah saya sering dihukum sama guru. Saudara. Nah, kenapa? Karena suka ngomong. Siapa yang di sini anaknya suka ngomong? Calon pendeta. Ya. ya. Saya suka ngomong ya. Guru ngomong, saya ngomong. Guru berhenti ngomong, saya tetap ngomong. Gitu. Nah, sehingga sering kali itu rutin betul. Itu dihukum di depan sekolah ya. Tujuannya biar tidak bisa ngomong sama siapa-siapa. Seperti itu kan. Nah, zaman dulu itu guru dihormati betul. Saya ingat, tapi ini sesuatu yang ekstrim. Saya dilempar penghapus papan tulis. Karena ngomong terus diberitahu. Jadi kalau anak saya suka ngomong, itu berarti bukan salahnya mereka, tapi itu adalah gen kami. Gitu ya. Ya, dilempar itu sampai bekas papan tulis, bekas kapur. Saudara. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, dulu guru sangat dihormati. Sekarang, saudara. Pernah suatu ketika, saya punya teman, ya, teman dia ini, teman saya ini punya teman, jadi teman kuadrat saya. Gitu. Nah, dia guru SMP. Anaknya, ada salah satu anak sekolah itu main judi. Ditegur, jangan main judi ya. Besoknya orang tuanya datang membawa pengacara. Guru ini akhirnya diperingatkan sama kepala sekolah. Guru takut gitu kan. Budaya antri ada ya, budaya antri. Ya. Ya, untung di SMC kalau antri makanan antriannya bagus gitu ya. Nah budaya antri. Ya. Saya mengamati bahwa bangsa ini mengalami yang namanya degradasi hormat. Padahal saya mempelajari, saya akan tunjukkan, sikap hormat itu selalu menarik anugerah kehidupan. Karena itu coba, saya akan berikan contoh. Ada salah satu negara yang memiliki budaya hormat yang sangat kuat. Dan saya coba telisik negara itu adalah Jepang. Jepang adalah negara yang paling cepat pulih karena setelah bom atom. Dan Jepang ini ternyata sebuah negara itu yang rakyatnya itu memiliki budaya hormat yang sangat kuat sekali. Salah satu contoh, memang ini adalah budaya hormat yang sangat ekstrim, yaitu adalah harakiri. Pernah dengar ya harakiri ya? Kenapa ada orang harakiri? Mereka harakiri karena seperti ini, mereka sangat menghormati tanggung jawabnya. Mereka punya pemikiran bahwa tanggung jawab yang mereka emban itu lebih mahal daripada nyawanya. Sehingga mereka bunuh diri pada waktu gagal. Sekarang tidak ada ya, di Indonesia tidak ada. Ya, bayangkan kalau semua politikus, ya, mereka berpikir bahwa beban tanggung jawab negara itu lebih penting daripada nyawanya. Tidak ada yang korupsi. Saudara. Dan saya membayangkan, kalau semua orang SMCC menghargai panggilan hidupnya dibandingkan nyawanya, kita semua akan berfungsi secara maksimal. Kenapa kadang ada banyak orang lari dari panggilan hidup? Contoh paling mudah, siapa yang di sini pemimpin Komsel? Tidak berani ngaku semua pemimpin Komsel. Pemimpin Komsel. Kita tahu bahwa panggilan kita semuanya itu adalah memuridkan. Tapi jujur, memimpin Komsel itu tidak gampang.
Wah, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Waduh, sibuk. Sampai seolah-olah seperti ini. Tabungannya sudah tidak terbatas. Ya, sorry, kok tidak terbatas, belum. Anak-anak SMC masih terbatas semua gitu ya. Tapi terbatasnya berbeda-beda gitu ya. Tapi masih terus, nggak bisa ini terus kerja, ini butuh kerja. Padahal saya lihat, terus yang dikorbankan apa? Memuridkan. Bayangkan kalau kita menghormati panggilan Tuhan itu lebih daripada nyawa kita. Kita menghormati perintah Tuhan lebih daripada nyawa kita. Saya percaya kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang radikal. Jepang, harakiri. Contoh lagi di Jepang, ini saya tunjukkan beberapa fakta ya. Kenapa kok Jepang ini mengalami kemajuan sangat signifikan. Ini ada beberapa budaya yang perlu kita tiru lah ya. Di Jepang ada banyak tempat mabuk-mabukan, tapi bukan berarti saya mengajarkan saudara jadi seorang pemabuk, tentu saja ya. Ada banyak tempat mabukan di Jepang, sehingga saudara bisa menemukan ada banyak orang itu tiba-tiba mabuk, mereka tidur di pinggir jalan. Mobilnya ada di sebelahnya, kunci mobil ada di sakunya. Tapi tidak ada satu barang pun yang hilang. Coba. Kalau di Indonesia bagaimana, saudara? Itu yang tidur dompet tidak ada yang ngambil. Loh, kadang-kadang tidak menutup mata di tempat kita. Kita mata masih melek aja. Itu ada yang ngerogoh, betul? Saya pernah ikut doa malam sebuah gereja, ya, di mana kami harus menanggalkan kasut. Gereja, betul gereja gitu ya. Kami harus menanggalkan sandal. Saya datang membawa sandal bagus. Pulang saya cari. Jadi sandal jepit. Itu gereja loh. Karena itu saya berdoa di SMCC saudara meninggalkan barang. Tidak ada yang hilang. Tapi kalau saudara meninggalkan terus, kadang perlu disembunyikan. Ya, itu berarti orang pelupa gitu kan. Contoh lagi di Jepang, ini beberapa hal menarik. Suatu ketika di Jepang itu terjadi tsunami tahun 2011. Toko bahan pangan semuanya hancur semuanya. Dan seperti biasanya, seperti yang terjadi di bangsa kita, truk-truk bahan pangan itu datang semua. Ya, dan orang-orang antri. Dan tentu saja satu truk itu tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan banyak orang. Tapi ada hal yang menarik loh. Mereka antri, sama. Seperti di bangsa ini, mereka antri. Tapi mereka yang mendapatkan jatah sembako, mereka tidak langsung pulang membawa jatahnya. Mereka cari sekelilingnya, siapa yang kemungkinan besar tidak mendapatkan. Setengahnya itu diberikan kepada yang kesulitan mendapat. Lalu yang ini pulang. Lalu ya antri semua. Kalau misal ada orang-orang yang mereka tidak mendapatkan sembako, mereka tetap bisa makan hari itu. Besoknya terjadi antrian, mereka tetap antri. Tapi kalau mereka sudah mendapatkan full, mereka otomatis mengembalikan setengahnya. Ya, kepada orang yang telah meminjamkan. Saya baca itu. Wow. Ayo kita berkaca yuk. Saudara kan pernah ikut retreat. Ya? Pernah ikut retreat terus kita makan bersama kan pernah ya. Kenapa ada kadang panitia konsumsi itu yang naker itu ya? Melakukan takaran. Kamu satu ayam ya. Satu ayam ya. Kenapa, saudara? Karena kadang-kadang kita makan, ambil. Yang belakang kehabisan. Padahal kita belum mengalami bencana kelaparan, saudara. Ya. Terakhir, Jepang, tahun 2018. Wah, ini. Saya tunjukkan beberapa bukti dulu sebelum saya masuk dasar ayat. 73% dari 545 ribu kartu kredit itu dikembalikan kepada pemiliknya. 73% dari 545 kartu kredit. 545 ribu kartu kredit itu dikembalikan pada pemiliknya. 83% dari 130 ribu handphone yang hilang, dan 65% dari 240 ribu dompet seringkali dikembalikan ke pemiliknya di hari yang sama. Di hari yang sama, saudara. Kadang kalau kita dompetnya kembali, kalau anak SMC yang menemukan aman, saudara. Tapi kadang dompetnya kembali, uangnya hilang, saudara. Itu aja kita mengucap syukur, betul tidak, saudara? Itu dikembalikan ke pemiliknya di hari yang sama. Karena bagi orang Jepang, barang yang dikembalikan kepada pemiliknya itu adalah hal yang normal. Justru sangat aneh, langka jika barang itu tidak kembali. Ada yang mau pindah ke Jepang? Jangan, kita semua cinta Indonesia. Nah,
Ya, saya akan masuk. Artinya saya berkaca seperti ini ya. Mungkin bangsa kita akan mengalami perlambatan dalam hal kemajuan. Terus-menerus mengalami perlambatan. Kalau kita ini tidak membangun budaya hormat. Tapi kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan ahli dalam hal budaya hormat. Wah, orang yang hebat dalam hal budaya hormat. Hidupnya itu seperti menarik seluruh anugerah kehidupan di sekelilingnya. Nah, saya akan masuk sebagai bahan evaluasi. Ada 3 level sikap hormat. Ya. Jadi sikap hormat itu saya coba renungkan itu ada 3 tingkatan, saudara. Kenapa saya sebut 3 tingkatan? Karena tingkatan kedua tidak bisa kita selesaikan sebelum kita menyelesaikan tingkat yang pertama. Jadi tingkatan kedua bisa sih melakukan, tapi tidak bisa efektif dan maksimal. Yang pertama, ya jadi saya berdoa semua dari kita nanti bisa masuk ke level yang ketiga. Yang pertama, menerima dan menghormati semua otoritas di atas kita, bahkan orang-orang sekeliling kita. Ya. Ini level hormat yang paling dasar dulu. Belajar nerima setiap orang. Belajar menghormati setiap orang. Di kelompok sel, saudara. Aku tidak suka sama dia. Coba belajar menghormati, belajar menerima semua otoritas, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Nah lihat, janji Tuhan terhadap orang-orang yang memiliki hormat. Yang pertama, Efesus pasal 6, ayat yang kedua dan ketiga. Ya, ini adalah ayat yang seringkali kita sudah baca, tapi izinkan saya mengingatkan lagi. Ini anak dengan orang tuanya jelas ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lihat. Anak menghormati orang tua, Tuhan katakan bahagia dan panjang umur. Berarti tidak menghormati orang tua, hidup tidak bahagia dan tidak panjang umur. Bagaimana suami dengan istri? Izinkan saya membuka ayat yang mungkin saudara sudah hafalkan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Suami dengan istri. Yuk budaya hormat pertama kali kita bangun di rumah kita. Suami dengan istri. Demikian jugalah kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Kita harus mengakui bahwa istri itu kaum yang lebih lemah. Dalam hal tertentu dia memang kuat. Ya, buktinya apa? Siapa di sini pria bisa mengangkat aqua galon 19 kilo selama 9 bulan 10 hari? Ya, ada hal tertentu di mana wanita itu lebih kuat. Karena itu kenapa papa gendong anak sama mama gendong anak. Lebih kuat siapa buktinya? Oh papa ya? Wah ini luar biasa. Berarti dulu ini kelihatannya ungkapan hati gitu. Kelihatannya dulu Yayan waktu hamil digendongi terus sebagai latihan gitu. Ya. Memang ada hal tertentu di mana wanita itu mungkin sudah dilatih betul ya sama Tuhan ya. 19 kilo saudara. Karena itu betul ya. Surga di bawah telapak kaki ibunda. Enggak tahu itu Alkitabiah aku. ya. Wah itu enggak gampang loh. Saya lihat dulu istri saya ini. Naik berapa kilo? 25. Itu kaki itu sudah kayak katak. Waduh. Itu tidur, mandi, ke toilet. Itu kan dibawa terus. Memang ada hal tertentu di mana istri itu lebih lemah. Tapi tidak menutup mata, kita harus menyadari bahwa wanita itu kaum yang lebih lemah. Karena itu kenapa? Para pria di sini harus menyetujui. Setuju, puji Tuhan gitu kan. Pria pukul wanita itu tidak gentle. Ya, karena jelas dikatakan wanita itu kaum yang lebih lemah. Lebih baik pukul pintu. Apalagi kalau pintunya besi gitu. Daripada pukul wanita. Daripada pukul istri. Maksud. Ya, di tahun-tahun awal pernikahan kami, saya kalau tengkar sama istri saya itu tangan saya bebet. Kok bebet? Saya taruh di belakang. Wah! Ya.
Tidak mudah. Istri saya juga lebih tidak mudah terima saya. Nah, lihat. Bahkan Chandra itu pernah cerita. Saudara tahu Chandra ya. Dia cerita gini. Ton, dalam struktur kepenjahatan. Oh ini struktur kepenjahatan, ternyata penjahat ada strukturnya gitu. Itu kalau ada narapidana masuk ditanya. Kenapa? Mencuri? Oke. Merampok? Oke. Tapi kalau sudah penyiksa wanita. Apalagi pemerkosa anak wanita. Habis di penjara. Waktu itu Chandra sempat cerita gitu. Hukuman detailnya ya. Saya sampai dengarkan aja enggak tega. Bukan cuma ngomong loh. Tapi saya ngeliat wajah saudara berbinar-binar kepengen tahu semua. Nanti tanya Chandra sendiri ya. Saya dengarkan aja. Oke, kamu cerita. Tapi enggak usah terlalu detail. Wah dia cerita detail. Itu ngeri loh. Jadi mereka lihat. Pencuri, oke. Korupsi, oke normal. Tapi kalau sudah penyiksa wanita. Apalagi pemerkosa anak wanita. Itu Chandra bilang, itu keluar hidup, itu aja untung. Yang sering kali terjadi, itu adalah ini. Nanti saudara tanya sendiri. Lihat, kalau suami tidak menghormati istri. 1 Petrus 3:7. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia kehidupan. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Saya sudah sering nyampaikan di sini lah ya. Suami tidak menghormati istri, kasih karunia terhambat, doanya terhalang. Berikutnya lagi, Kisah Rasul 12 ayat 21. Bagaimana kalau kita tidak menghormati Tuhan? Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wah, Herodes menyamakan diri dengan Allah. 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena tidak memberi hormat kepada Allah. Ya. Kisah Rasul 12 ayat 21. Teman-teman, kalau boleh saya mengingatkan lagi. Salah satu bentuk kita menghormati Tuhan, kita ibadah datang tepat waktu. Amin. Ada amin atau ada amin, saya tetap katakan harus amin. Ayo saudara, suatu ketika, saya ini waktu diam ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan seperti ini, kata-kata seperti ini. Tuhan kan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan kan Tuhan, apa itu? Seringkali kita akui dia Tuhan, tapi kita tidak mentuhankan Tuhan. Dan salah satu bentuk kita mentuhankan Tuhan itu adalah selalu give the best dalam kehidupan kita. Dan salah satu give the best, kita ibadah sebisa mungkin datang bahkan sebelum waktunya. Saya percaya kalau di sini ini adalah mungkin siapa ya, orang-orang yang sangat berarti buat Anda, kita datang tepat waktu. Saya berdoa, tapi bukan berarti setelah ini terjadi penghakiman buat orang yang datang terlambat. Karena jangan sampai minggu depan saya mendengar ada jemaat SMC banyak tabrakan karena kepengen datang tepat waktu gitu ya. Tapi mari saudara, coba kita upayakan. Saya percaya orang-orang yang betul-betul menghormati Tuhan, itu pasti beda dong. Pertama, terima dan hormati otoritas, generasi. Bagaimana kok jika ada seseorang yang tidak layak dihormati? Nanti saudara baca sendiri Matius pasal 1 ayat 1 sampai Matius 1 ayat 17. Kalau misal kita, bagaimana kalau ada orang yang tidak layak dihormati? Lalu bagaimana? Saudara bisa lihat Matius pasal 1 itu ya, tentang silsilah Kristus. Itu ditulis ada 42 generasi. Dari Abraham sampai kepada Kristus. 42. Dan itu dicatat semuanya. Artinya, Tuhan itu menghormati semua otoritas di atasnya. Saudara setuju dengan hal ini? Siapa yang di sini masih ingat nama Makconya? Jangankan Makco, Mak sendiri aja kita tidak tahu, kita lupa. Nah kalau sampai Yesus itu mengingat dan menulis 42 generasi di atasnya, berarti Yesus itu menghormati mereka semuanya. Lihat, orang-orang dihormati, orang-orang yang tetap dihormati oleh Yesus. Kita bandingkan dengan kesalahan orang-orang yang menurut kita dia tidaklah dihormati. Adam, apakah tetap dihormati oleh Yesus? Oh iya, Lukas.
Lukas itu menulis dari Adam sampai kepada Kristus. Itu ada 76 generasi. Adam, siapa itu Adam? Pembawa malapetaka seluruh dunia. Ya. Kadang-kadang kita ketemu orang baru pembawa malapetaka se-RT saja. Belum dunia, se-RT misal tidak layak. Gitu. Adam, pembawa malapetaka seluruh dunia. Abraham, siapa itu Abraham? Suami yang tidak berani mengakui istrinya. Ya. Waktu Abraham ketemu orang, kamu jangan bilang kamu istriku ya, kamu bilang adikku. Loh ini pria apa? Ya, bahkan sempat Abraham itu menjual istrinya Sarah itu kepada Firaun. Buktinya apa? Sempat digantikan kambing, domba, lebu, sampai unta dan para budak. Wah ini kalau Abraham punya anak, ini anaknya bilang, loh kok papa jual mama ya? Gitu kan. Oh ini Abraham. Belum lagi Daud. Kita tahu kesalahan Daud. Tetapi lihat, mereka semua tetap dihormati oleh Tuhan. Yang pertama, menerima dan menghormati semua generasi di atas kita, bahkan orang-orang sekeliling kita. Yang kedua, level kedua. Setelah belajar menerima, yang kedua, belajar. Kata kuncinya belajar dari otoritas di atas kita, bahkan orang-orang sekeliling kita. Kata kuncinya adalah belajar. Kita ini akan sulit belajar kalau kita ini belum menghormati. Semakin kita menghormati, semakin kita ini mudah untuk belajar. Coba saya berikan contoh sebentar. Edit sama Dandon lagi. Minta tolong maju. Ya. Oke. Ya. Nah, misal Edi ini saya hormati. Dandon tidak saya hormati. Misal, sekali lagi ya misal ya. Kira-kira kalau Dandon ini tidak saya hormati, saya tetap bisa belajar atau tidak? Saya mengamati proses pembelajaran, itu ada dua. Pertama secara hati, yang kedua secara pikiran. Kalau saya tidak menghormati Dandon, apapun yang dia katakan, saya cuma bisa belajar secara pengetahuan. Saya cuma bisa belajar secara pikiran. Pikiran itu mengisap pengetahuan. Jadi kalau misal kita punya orang tua atau pemimpin di mana kita tidak menghormati, apakah kita bisa belajar dari dia? Bisa. Perkataannya hanyalah menghasilkan pengetahuan. Tapi kalau saya menghormati Edi, saya bukan belajar melalui pikiran, tapi saya belajar melalui hati. Bedanya di mana? Pikiran itu menghisap pengetahuan. Hati itu menghisap semuanya. Impartasi rohani, kadar iman, level kasih, semuanya. Kalau Edi punya pengurapan apa, saya hormati. Pengurapan itu bisa terwariskan dalam kehidupan kita. Karena itu kenapa kalau kita mau belajar secara maksimal, kita harus ahli menjadi orang yang menghormati. Semakin kita menghormati seseorang, kita semakin efektif belajar apapun dari orang tersebut. Oleh karena itu kenapa Yesus waktu menjamah kita, dijamah bukan pikiran dulu dong. Hati dulu. Karena itu ada perumpamaan tanah hati bukan tanah pikiran. Karena hati menghisap segalanya. Contoh lagi. Orang di luar Tuhan, apakah bisa belajar sesuatu dari kehidupan Tuhan? Bisa. Tapi cuma belajar pengetahuan kekristenan. Karunia roh tidak bisa terimpartasi. Tapi kita yang menghormati Tuhan, kita belajar sesuatu dari Tuhan, apapun yang Tuhan miliki, itu yang terwariskan dalam kehidupan kita. Karena itu kenapa di poin kedua tentang masalah belajar, kita kan belajar semakin efektif kalau kita menghormati orang tersebut. Jadi bayangkan ya, kalau kita menghormati semakin banyak orang, kita menghormati orang tua, semua sisi positif yang dimiliki orang tua itu yang terwariskan dalam kehidupan kita. Semakin kita tidak menghormati seseorang, apapun yang dimiliki orang itu tidak akan pernah terwariskan dalam kehidupan kita. Oke, thank you. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah pertama menerima dan menghormati. Jadi di Komsel, sama ada seseorang coba semakin kita menghormati dia. Yang kedua, kita semakin efektif belajar sesuatu dari orang tersebut. Yang ketiga, nah ini yang paling tidak mudah.
Tetapi ini ternyata salah satu cara Tuhan mempromosikan kita. Yang ketiga, memperbaiki. Kata kuncinya memperbaiki. Kesalahan-kesalahan otoritas di atas kita. Atau kesalahan-kesalahan orang sekeliling kita. Jika kita ditempatkan di sana. Ya. Level ketiga itu adalah level memperbaiki. Anda datang ke sebuah komsel. Pasti komsel Anda itu pasti punya titik lemah. Ya. Karena kalau komsel tidak punya kelemahan, itu pasti anggota komselnya setelah itu akan terangkat ke surga semua. Gitu kan. Nah, saudara datang sebuah komsel, pasti komsel itu ada kelemahan. Tapi kalau Anda bisa menghormati orang-orang yang ada di sana, Anda bisa belajar, maka kesalahan-kesalahan yang ada, semakin kita hormat, semakin kita belajar, level ketiga itu adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan di mana saudara ditempatkan di sana. Karena itu kenapa kita harus bersyukur, Yesus itu tidak ada mulai awal penciptaan. Yesus itu ada di pertengahan generasi. Tujuannya apa? Tuhan tunjukkan, generasi sebelumnya juga punya banyak kesalahan. Tapi Yesus datang, tujuannya adalah merestorasi, memulihkan, dan memperbaiki. Sama, kita ada di sebuah tempat. Saudara datang ke sebuah komsel, ada banyak kelemahan. Kita datang di sana, bukan untuk ngomel, bukan untuk ngeluh, bukan untuk ngedumel, tapi untuk memperbaiki titik-titik lemah yang ada. Dan ternyata saya mengamati, kadang-kadang Tuhan izinkan ya, lingkungan kita, ya, pemimpin kita atau orang-orang di sekitar kita itu punya kesalahan-kesalahan. Dengan sebuah tujuan. Itu adalah cara Tuhan untuk mempromosikan kita. Kenapa Daud dipromosikan? Saul salah, tapi Daud tetap menghormati. Imam Eli salah, Samuel menghormati. Samuel dipromosikan. Jadi, anggaplah kesalahan-kesalahan generasi di atas kita. Kesalahan orang tua kita, kesalahan pemimpin-pemimpin kita, kesalahan lingkungan kita. Itu adalah cara Tuhan mempromosikan kita. Itu adalah momen di mana Tuhan ingin kita ini berkarya. Saya berdoa, kalau Yesus datang tujuannya memulihkan, maka jadilah Yesus masa kini. Memulihkan apa yang ada, memperbaiki apa yang kita bisa. Mari kita berdoa. Ya. Bapa, di dalam nama Yesus, siang hari ini Engkau mengajarkan kepada kami tentang kekuatan dari sebuah sikap hormat. Firman-Mu mengatakan, suatu kali Yesus berada di sebuah tempat di mana dia tidak dihormati di tempat tersebut. Dan ternyata tiba-tiba anugerah-anugerah itu terhambat. Karena itu kenapa? Kami mengucap syukur, ucapan syukur, pujian penyembahan, itu kenapa menghadirkan anugerah? Karena waktu kami mengucap syukur, kami menyembah, itu bentuk kami menghormati Tuhan. Waktu kami menyembah, kami menghormati, karena penghormatan mendatangkan anugerah. Karena itu kenapa? Selalu ada anugerah dan mujizat di balik sebuah ucapan syukur dan pujian penyembahan. Artinya, Engkau mengajarkan kepada kami, ternyata sikap hormat itu selalu memindahkan anugerah yang ada di sekitar kami. Karena itu kami berdoa, jadikan kami pribadi-pribadi yang memiliki budaya hormat, yang terlatih dalam sikap hormat. Karena kami yakin, waktu kami melatih hal itu, maka semua anugerah-anugerah itu terhisap dalam kehidupan kami. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu. Tolong kami, agar kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Terus memberkati kita semuanya.